Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Nabi yang ditulis di dalam kitab Bidayah oleh Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Imam Ghazali, berapa banyak kata Kanjeng Nabi orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang ia lakukan itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Mudah-mudahan puasa kita jauh dari hal-hal yang membatalkan puasanya, lebih-lebih membatalkan pahalanya. Bagaimana kata Imam Ghazali? Puasa yang sebenarnya, yang hakiki adalah bal tamamus shaumi bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahu Allah Ta'ala. Dan tetapi sempurnanya puasa adalah dengan memelihara seluruh anggota badan dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan keluarga, tapi jauh lebih dari itu, katanya Imam Ghazali. Puasa yang sebenarnya supaya sempurna puasa kita, bal tamamus shaumi bikaffil jawarih, dengan menjaga, memelihara seluruh anggota badan dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hal-hal yang tidak disukai Allah Ta'ala? Itu dihindarkan ketika berpuasa, baik ketika berpuasa Ramadan maupun ketika berpuasa sunnah. Bal yanbaghi an tahfadhal 'aina 'anil nadhri ilal makari. Bahkan sebaiknya kita menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat hal yang dilarang oleh syariat. Wal lisan anan anin nutqi bima la ya'nika, dan lisan kita dijaga jangan sampai berbicara hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat secara syar'i. Wal udhuna 'anil istima' ila ma harramahu Allah Ta'ala, dan jagalah ketika puasa kita, jagalah telinga kita, pendengaran kita, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berpuasa, kita buka HP, membuka situs, kita hindari dari hal-hal yang menyebabkan kebatalan pahala puasa kita, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai mendengarkan. Fa innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mutabina. Karena si pendengar itu yang mendengar hal-hal yang tidak baik dari orang yang mengatakan, itu syarikul qail, statusnya ya sama dengan orang yang berbicara, termasuk ahadul mutabina, termasuk orang-orang yang merasani juga kalau itu berhubungan dengan kita merasani orang. Ada orang merasani kita mendengarkan, sama dengan orang yang merasani dosa. Ini, jadi jangan hanya puasa tarkut to'am, tarkus syarab, tapi jauh dari itu kaful jawarih minal mahari. Selanjutnya Imam Ghazali menyampaikan sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa ini supaya benar-benar puasanya sempurna, karena puasa ini
kalau tidak menjaga lisan, tidak menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita tidak akan menjadi perisai, tidak akan menjadi junnatun, tidak akan menjadi penjaga. Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abil Hamid Muhammad Al-Ghazali, wa sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya puasa itu adalah perisai, pelindung. Di dalam syarahnya dikatakan wa huwa yakni as-siyamu junnatun lil muttaqin, perisai bagi orang-orang yang bertakwa, wa riyadul abrari wal muqarrabin, dan riyadhahnya orang-orang yang berbakti, al abrar, para anbiya wal mursalin. Wa riyadul muqarrabin, dan riyadhahnya orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya bisa menjadi perisai? Kata Imam Ghazali, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yafsuq wala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa inim riun qatalahu au syatamahu falyakul inni shaim. Kata Imam Ghazali, supaya puasa ini menjadi perisai bagi orang yang berpuasa, kalau kalian di antara kalian berpuasa, jangan sampai berbuat hal-hal yang tidak baik. Puasa itu akan menjadi perisai apabila kita ini puasa, hendaklah ia tidak mengucapkan kata-kata kotor, wala yarfuth. Jadi ucapan kita ini jangan sampai berkata-kata yang dilarang oleh agama, berbuat maksiat dan berbuat kebodohan. Apabila ada orang yang mengajaknya untuk berkelahi, umpamanya ketika berpuasa, kita mengatakan inni shaimun, di dalam hati kita mengatakan inni shaimun, kalau puasanya sunnah, kata beliau. Kalau kita dalam keadaan berpuasa sunnah, ada orang yang mengajak berbuat tidak baik, mengajak bertengkar, mengajak mencaci orang lain. Kalau puasanya sunnah, kita cukup di dalam hati, saya berpuasa. Tapi kalau puasanya wajib, katanya Imam Ghazali, kita harus tegas mengatakan inni shaimun. Ini supaya puasa kita ini benar-benar menjadi perisai, sehingga kita mencapai derajat muttaqin sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri. Katanya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lebih-lebih puasa bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana puasa kita ini membuahkan hasil takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa kita kalau tidak membawa kita bertakwa kepada Allah, puasanya ini berarti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ghazali di dalam kitab Bidayahnya ini menyampaikan, memberi petunjuk, memberi fatwa. Jadi ketika berpuasa, jaga adab-adab puasa. Di antara adab-adabnya
Di sini dikatakan kalau kamu di antara kamu berpuasa diajak bertengkar, diajak berbuat tidak baik, maka kamu harus mengatakan saya ini berpuasa. Kemudian adabnya lagi Imam Ghazali mengatakan summa jitahid an tuftira ala tu'amin halalin. Ini diantara adab puasa kita, baik puasa Ramadan, puasa wajib maupun puasa sunnah. Jadi harus perhatikan adab-adabnya, kata Imam Ghazali. Kemudian berusaha, mujtahid, benar-benar berusaha bagaimana apa yang dijadikan berbuka, makanan minuman yang untuk berbuka diusahakan dari min tu'amil halal, dari makanan yang halal. Satu, ini adab supaya puasa ini menjadi junnatun lis-shaim. Ini perlu diperhatikan oleh kita. Ini kadang-kala adab siam ini hanya kita memperhatikan arkanus siam saja, kadang-kala sunnah siam, sunnatus siam dan lain sebagainya. Sementara kita mengabaikan adabus siam. Karena adabus siam tersendiri, arkanus siam juga tersendiri, syurutus siam tersendiri. Lebih jauh dari itu. Di samping arkanus siam kita sempurnakan sunnah siam, sunnah di dalam berpuasa, termasuk ini adabus siam. Di antaranya